Salam damai bagimu saudara-saudaraku. Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah menyertaimu senantiasa. Amin. Saudaraku, marilah kita mendengar pembacaan firman Tuhan yang diangkat dari Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-19 hingga 21. Demikian dikatakan, ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, ada 3 hal yang penting menyatakan hubungan dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari umat manusia. Yang pertama adalah perbincangan tentang Tuhan. Percakapan, diskusi, membicarakan Tuhan dan karyanya. Hal-hal ini akan menyegarkan, menambah, dan menguatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Itu bisa lewat kegiatan-kegiatan kelompok. Tetapi yang umum, terutama dahulu, adalah percakapan di rumah tangga. Percakapan antara ayah, ibu, dan anak yang berlandaskan firman Tuhan. Jadi begitu mereka menyampaikan hubungannya dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah doa. Doa menyatakan hubungan dengan Tuhan, menyampaikan pemahaman kita, pengenalan kita, permohonan kita kepada Tuhan, tetapi sekaligus juga mendengar Tuhan berbicara kepada kita, mendengar Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita. Jadi hubungan manusia dengan Tuhan dapat diwujudkan di dalam doa. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, menyatakan hubungan dengan Tuhan itu dilakukan dengan bernyanyi. Bernyanyi merumuskan apa yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi dalam hidupnya dalam bentuk lagu. Dan untuk sebuah keindahan lagu sering juga diikuti dengan alat-alat musik. Dengan rebana, dengan seruling, dengan kecapi, dengan, atau pada zaman ini dengan organ, dengan piano, dan berbagai alat musik untuk membuat lagu itu indah dan penghayatan setiap orang lebih kuat terhadap lagu-lagu yang dinyanyikan. Saudaraku, pada minggu ini kita diajak dan diarahkan untuk berkantate. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah. Ungkapkanlah pemahaman, pengalaman, pengetahuan tentang Tuhan. Ada berbagai macam nyanyian yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak ada 3 jenis lagu-lagu yang tercipta. 3 saja dulu kita ambil hari ini.
Yang pertama, lagu-lagu dicipta untuk mengungkap pengalaman manusia, baik sukacita maupun duka cita. Kita mendengar lagu-lagu yang sedih yang menggambarkan pergumulan-pergumulan masa lalu. Kita bisa mendengar lagu-lagu umum yang menggambarkan bagaimana dahulu dia mengalami kehidupan bersama dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan orang sekelilingnya, dengan pacarnya. Itu bisa diungkapkan dengan kesedihan manakala terjadi berbagai derita. Tetapi ada juga yang mengungkapkannya dengan sukacita, menggambarkan keberhasilan, menggambarkan kesenangan. Jadi berpusat pada apa yang dialami manusia itu di dalam dirinya, baik sedih maupun senang. Tetapi yang kedua, ada banyak lagu yang dicipta menggambarkan alam, menggambarkan dunia sekitar, menggambarkan keindahan danau, keindahan hutan, keindahan sawah, ataupun sebaliknya, menggambarkan kehancuran alam, kehancuran tumbuh-tumbuhan, kehancuran peternakan, dan berbagai macam. Jadi lagu itu bertumpu pada keadaan alam. Dan yang ketiga, saudara-saudara, sebagaimana hari ini kita mendengar dalam pembacaan tadi, lagu yang bertumpu pada kuasa Tuhan, pada apa yang dilakukan oleh Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Itu adalah sebuah ajakan untuk memahami pengalaman apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Dalam hal ini orang Israel menggambarkan apa yang mereka alami ketika Tuhan melepaskan mereka dari Mesir. Kita tahu bahwa mereka dikeluarkan dari perbudakan Mesir dengan tangan yang teracung, yang menghancurkan kerajaan Firaun dan melepaskan mereka berjalan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi dalam perjalanan mereka belum mengalami kesenangan, belum mengalami sebuah sukacita, sebab ternyata mereka dikejar oleh penindas itu, dikejar oleh Firaun dan pasukannya dengan kereta kudanya, dengan kereta perangnya. Dan tentu saja mereka tidak bisa mengalami itu, melepaskan diri dari kekuatan Firaun, dari kereta kudanya, sebab mereka tidak mempunyai peralatan, tidak mempunyai senjata. Dahulu mereka hanya seorang budak, bukan seorang bangsa yang merdeka, dan mereka tidak mempunyai peralatan perang. Ketakutan dan kegelisahan telah menimpa mereka. Tetapi Tuhan melepaskan mereka dengan cara yang heran, dengan cara yang ajaib. Ketika mereka sedang berada di perbatasan Laut Merah, pasukan Firaun sudah datang. Tuhan bertindak dengan perantaraan hambanya Musa. Laut itu dibelah, Laut Merah itu dibelah setelah Musa meletakkan tongkatnya. Lalu laut itu terbelah, kemudian mereka bisa berjalan. Tidak hanya itu, saudara-saudara, Tuhan juga telah membuat tiang awan yang memisahkan persekutuan orang-orang yang dilepaskan dengan orang-orang yang menindas. Tuhan telah memisahkan Israel yang mau dibebaskan itu dengan Mesir yang mau memerangi mereka itu. Jadi ada pemisahan antara umat Tuhan dengan para penindasnya. Lalu mereka berjalan di Laut Merah itu, melepaskan diri. Dan ketika kereta kudanya, saya akan baca sekali lagi kepada kita. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah mereka. Jadi kereta kuda orang-orang Firaun itu telah tenggelam di lautan, dan bangsa Israel itu telah lepas dari Laut Merah itu dan berjalan di daratan. Untuk itu, saudara-saudara, ada seorang nabiah namanya Miriam, saudarinya Harun, mengajak kaum perempuan
dari bangsa itu. Ini sesuatu yang menarik bagi kita saudara-saudara, bahwa ternyata sejak semula peranan perempuan mempunyai tempat yang strategis dalam mengungkapkan keberimanan kepada Tuhan. Miriam ini, perempuan ini, mengajak kaum perempuan Israel untuk bernyanyi, mengungkapkan apa yang sedang terjadi di hadapan Tuhan. Jadi bukan hal yang baru kalau perempuan sebenarnya mempunyai tempat yang sangat penting dalam persekutuan umat Tuhan. Dan saya rasa ini menjadi perenungan kita yang sangat penting pada zaman ini. Bagaimana kita secara bersama-sama dengan kaum perempuan untuk tetap berada dalam koridor yang sejajar, dalam koridor yang equal, secara bersama dengan kaum laki-laki, menyatakan iman yang baik dan mengekspresikannya kepada Tuhan. Lalu dia mengajak kaum perempuan itu bernyanyi dan menari serta membunyikan alat-alat musik. Nah, itu juga saudara-saudara, salah satu yang penting dalam kehidupan bergereja kita adalah memperhatikan dan dengan sungguh-sungguh memberikan ruang yang baik kepada para seniman kita, para pemusik-pemusik kita, anak-anak muda kita, untuk memberikan ruang yang terbuka bagi mereka untuk ikut melayani Tuhan, untuk ikut memuliakan Tuhan menggunakan alat-alat musik yang mereka punya. Jadi mengekspresikan iman itu juga melibatkan para seniman, sebab di situ akan terlihat keindahan. Bagaimana keindahan ilahi itu diungkap dalam kebersamaan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Apa yang menjadi inti nyanyian mereka, saudara-saudara? Inti nyanyian mereka ialah menyanyilah bagi Tuhan sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi yang dinyanyikan bukan peristiwanya itu, saudara-saudara. Bukan terbelahnya airnya itu, saudara-saudara. Yang dinyanyikan adalah bertumpu pada Tuhan. Dia tinggi luhur. Kemuliaannya yang diperlihatkan. Kuasanya yang diperlihatkan. Kasihnya yang diperlihatkan, anugerahnya yang diperlihatkan. Nyanyian baru itu tertuju pada Tuhan dan karyanya, pada Yesus dan belas kasihannya, pada Allah dan anugerahnya. Nyanyian itu bertumpu pada Tuhan yang tinggi luhur itu. Lihat saudara-saudara rumusannya yang indah ini. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Kuda dan penunggangnya dilemparkan Allah ke dalam laut. Tindakan Allah itu, perbuatan Allah itu, atau Allah yang bertindak, Allah yang berbuat, itu menjadi pusat nyanyiannya. Saudaraku, inilah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita banyak mengalami sukacita, kegembiraan, berkat, dan anugerah Tuhan. Dan kita sering bersukacita atas apa yang telah diberikan Tuhan. Bahkan kita sering bangga. Sebagian orang bahkan memamerkannya, memperlihatkannya, menunjukkan betapa dia telah diberkati oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, kita boleh gembira dengan berkat Tuhan, boleh bergembira dengan pemberiannya, dengan anugerahnya itu patut saudara-saudara. Tetapi lebih daripada itu, yang kita harus bersukacita dan memuliakannya ialah Tuhan yang memberinya, Tuhan yang menganugerahkan, Tuhan yang bertindak. Jadi proses perjalanan kita itu tertuju kepada Tuhan yang melakukan, dan di situ kita akan mengalami banyak peristiwa-peristiwa yang menggembirakan. Nah saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, nyanyian apakah yang kita nyanyikan dalam hidup kita? Ya, tidaklah juga ada pelarangan bahwa kita menyanyikan pengalaman hidup kita baik dalam sedih maupun dalam senang. Adalah baik juga kita menyanyikan keindahan alam, menyanyikan keindahan dunia ini.
Tetapi kini tiba saatnya saudara-saudara, semuanya itu harus berada di bawah kuasa Tuhan, di bawah kehendak Tuhan, di bawah belas kasihan Tuhan. Marilah kita menyanyikan Tuhan, menyanyikan Allah yang melakukan berbagai hal ke dalam diri kita. Allah telah membebaskan kita dari dosa dan kematian. Allah telah membebaskan kita dari kungkungan maut itu. Allah telah membebaskan kita dari kematian yang kekal itu. Dan Allah telah menguatkan kita untuk hidup dalam kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu marilah kita nyanyikan Allah yang melakukan itu di dalam Yesus Kristus. Sebab dialah yang membebaskan kita. Dialah yang melepaskan kita. Dialah yang mengampuni kita. Hidup yang Dia berikan itu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi pujian kepadanya. Ketika kita melakukan perbuatan Allah itu di dalam diri kita, itulah pujian kita yang sesungguhnya. Ketika kita terus membangun perdamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terus membangun kasih dan belas kasihan dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap lingkungan kita, terhadap dunia sekitar kita, dan terhadap seluruh dunia ini. Itulah pujian kita yang sesungguhnya. Engkau adalah Allah yang maha besar. Saudaraku, saya mau mengakhiri khotbah ini dengan apa yang kita baca di dalam epistel dari Wahyu pasal 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Nyanyian pujian kita, kantate kita adalah Allah yang mewujudkan kehendak-Nya atas hidup kita menjadi pusat nyanyian dan pujian kita. Ya Allah, jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin.